Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan jalan-jalan unik. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini saya akan membawakan kisah haru dengan judul Sedih dan Haru, Gadis Taiwan Cari Pengasuhnya di Indonesia Setelah 15 tahun Terpisah. Kisah anak manusia yang merantau ke luar negeri menjadi cerita tersendiri di negeri ini. Banyak yang mengalami kisah senang, haru, trauma, bahkan mengalami penyiksaan. Kisah perpisahan antara dua manusia di dunia ini sangat banyak. Kali ini, kisah perantauan asal Indonesia yang bernama Dwi dengan anak asuhnya dari Taiwan yang bernama Suhan, umur 19 tahun. Setelah 15 tahun terpisah, karena Dwi kembali ke negara asalnya yaitu Indonesia, Suhan mencoba kembali mencari pengasuhnya itu karena Dwi sudah dianggap sebagai ibu keduanya. Rasa cinta dan rindunya membuat dia mencari di manakah keberadaan Dwi pengasuhnya itu. Dan akhirnya Su bisa menemukan Dwi. Dan kisahnya sangat mengharukan. Dikutip dari Fokus Taiwan, Su, panggilan remaja itu, menjelaskan jika Dwi mulai bekerja dengan keluarganya pada tahun 2000 silam, awalnya untuk merawat neneknya. Lalu setelah Su lahir, Dwi juga ditugaskan untuk merawatnya sampai dia berusia 4 tahun. Lalu setelah Su lahir, Dwi juga ditugaskan untuk merawatnya sampai dia berusia 4 tahun. Dwi sering menjadi orang pertama yang dia lihat setiap pagi. Dwi juga dengan sabar selalu menemani Su bermain, serta mengantarnya ke taman kanak-kanak. Selain itu, Dwi mengajari Su beberapa lagu sederhana dalam bahasa Indonesia. Dwi adalah bagian yang sangat penting dari masa kecil saya, jelas Su. Dwi meninggalkan Su dan kembali ke Indonesia setelah Su berumur 4 tahun karena kontraknya telah habis. Dan orang tua Su tidak memberitahukan kepergian Dwi dikarenakan tidak ingin membuat Su kecewa. Su lalu menemukan sebuah catatan kecil dari Dwi di sebelah boneka beruang yang ia terima sebagai hadiah dari sang pengasuh. Terselip tulisan, "Aku mencintaimu" dalam bahasa Cina. Kemudian setelah Su berusia sekitar 9 tahun, Dwi mengunjungi rumahnya secara singkat dan dia memberikan info jika dia bekerja di sebuah pabrik di Taoyuan. Dwi kemudian meninggalkan nomor teleponnya, tetapi karena HP-nya rusak, Su kehilangan nomor tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, Su kembali mencoba untuk menghubungi broker tempat Dwi bekerja dalam rangka menghubungi Dwi, tetapi tidak berhasil. Singkat cerita, semenjak wabah COVID-19 di Indonesia meningkat keparahannya, Su lebih intensif mencari Dwi. Ia ingin menyampaikan sesuatu kepada Dwi. Pagi ini, saat sedang bersekolah, saya mendapatkan sebuah pesan di Facebook. Ternyata, keluarga bibi Dwi sudah tahu kabar ini, dan akhirnya saya pun berbincang dengan Dwi, jelas Su. Setelah mendapatkan informasi mengenai keberadaan Dwi, Su langsung menghubungi Dwi dan berbicara lewat aplikasi WhatsApp. Karena rasa rindunya, Su menceritakan berbagai hal seperti kesehariannya dan rasa kangennya kepada Dwi. Banyak hal yang kami bicarakan. Kalimat pertamaku setelah mengangkat telepon adalah, "Saya rindu kamu, Bibi Dwi." Kemudian kami berbicara mengenai keseharian kami, tambah Su. Su akhirnya tahu kalau Dwi baik-baik saja dan tinggal di Solo, Jawa Tengah bersama keluarganya. Su kemudian mengucapkan rasa berterima kasih dan syukurnya. Dia tidak menyangka akhirnya bisa bertemu dengan mantan pengasuhnya itu. Kisah Su rupanya menjadi viral di Facebook sampai akhirnya terdengar ke kerabat Dwi. "Terima kasih banyak sudah membantu saya. Kini saya tahu besarnya kekuatan dari kata-kata dan sosial media. Saya tidak akan pernah kehilangan Dwi lagi. Saya sangat menyayanginya. Saya berterima kasih kepada orang-orang yang membantu saya membagikan link maupun artikel ini," jelasnya.
Banyak kebersamaan dan kenangan manis yang dilalui Su dan saudaranya bersama Dwi saat masih kecil. Hal ini karena kesibukan orang tuanya, dan ketika berumur 4 tahun, dia mendapatkan kado beruang dari Dwi, dan ternyata itu menjadi pertemuan terakhir dengan Dwi. Saat ini saya berusia 19 tahun, saya lahir pada tahun 2000. Saya telah berpisah dengan Dwi selama 15 tahun. Saya tidak ingat nama lengkap Bibi Dwi. Saya ingin berterima kasih kepada Bibi Dwi karena telah merawat saya layaknya anaknya sendiri. Dwi sangat baik, ramah, dan saya menganggapnya sebagai ibu kedua, jelas Su. Su semakin berkeinginan untuk mencari sosok pengasuhnya saat wabah corona menimpa Indonesia. Su ingin memastikan Dwi baik-baik saja. Apa yang mendasari saya untuk kembali mencari Bibi Dwi setelah adanya COVID-19 ini? Saya masih peduli dengan Bibi Dwi. Saya takut tidak ada kesempatan untuk bertemu dengannya lagi, tambahnya. Siapa kira jika kisahnya yang viral di medsos kini berujung manis, Su dan Dwi bisa bertemu kembali. Aku ingin mengatakan aku cinta kamu kepadanya secara langsung, yang berarti I love you dalam bahasa Indonesia. Ungkapan yang dia ajarkan padaku ketika aku masih kecil, jelas Su. Su juga ingin mengungkapkan kepada Dwi secara pribadi betapa dia sangat merindukannya. Dia juga ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Usaha Su untuk menemukan Dwi akhirnya berhasil. Setelah postingannya viral di FB yang dilihat kerabat Dwi, yang akhirnya membantu Dwi terhubung dengan Su. Setelah itu, Su dan Dwi bisa berkomunikasi kembali. Demikianlah kisah haru yang dialami Su dan pengasuhnya Dwi. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.